Nah, bagaimana dengan naturalisasi ini? Ya, ingin melakukan pemulihan kembali daerah aliran sungai. Di mana saja yang sudah dilakukan itu, Pak? Jadi hampir semua ini ya, hampir semua sungai-sungai itu yang ada, bagaimana diupayakan untuk dilakukan normalisasi. Pak Yani. Oke. Silakan. Di mana yang sudah dinaturalisasi, Pak Yani? Di mana yang sudah dinaturalisasi? Tunjukkan kepada saya, Pak. Ya, saya kira tadi dari sungai-sungai yang ada, ya, memang bagaimana dijaga, ya, wilayah-wilayah itu senantiasa untuk dibersihkan, diatur sedemikian rupa, ya. Di mana lokasinya? Ya dari sungai-sungai yang ada lah, ya termasuk. Iya, tunjukkan aja, tunjukkan Pak Yani, tunjukkan kepada saya kali mana dari 13 aliran sungai itu yang sudah dilakukan naturalisasi. Iya, kalau kaitan tentang masalah. Sehingga warga Jakarta jadi paham terhadap program unggulannya Pak Anies gitu loh. Iya, ini artinya kan normalisasi melakukan pemulihan ya. Naturalisasi. Ya, nah justru tadi kalau memang dilakukan betonisasi, ini dia tidak lakukan betonisasi tadinya. Kenapa? Karena akan air itu hanya tadi kan yang tidak ada penyerapan air, padahal ini sangat penting. Yang digarisbawahi oleh Pak Gembong adalah musim hujan. 13 sungai aliran sodetan Sungai Ciliwung. Kalau disebutkan tadi sudah ada upaya untuk naturalisasi di wilayah mana saja yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan. Ya, saya kira ada seperti sungai-sungai kecil ya, sungai-sungai kecil. Misalnya kita lihat di wilayah Mampang Perapatan, kemudian di wilayah apa namanya? Kerukut ya. Ini juga dilakukan. Bagaimana naturalisasi ini bisa terus terjadi. Oke, di Mampang dan di tadi kali Kerukut, Pak Gembong. Pak Yani, perlu saya ingatkan bahwa 13 aliran sungai itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Betul. Sehingga perlu ada kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal pengentasan persoalan banjir Jakarta. Hari ini yang kita dapatkan, sama-sama kita saksikan, tidak ada satupun kali di 13 itu yang sudah dilakukan eksekusi oleh Pak Anies. Ini yang saya pertanyakan. Makanya selalu saya katakan konsentrasi Pak Anies terhadap persoalan banjir yang tidak fokus. Baik, itu tadi ada sebutkan itu yang menjadi masalah. Permasalahan di zaman pemerintahan Anies Baswedan, Pak Gembong. Lalu kalau dibandingkan dengan zaman Basuki Cahayapurnama, karena ini kan hasil surveinya adalah membandingkan kinerja Ahok dan juga Anies Baswedan pada saat menangani banjir. Pak Ahok begitu konsentrasi terhadap pengentasan banjir, normalisasi digenjot habis sehingga itu bisa berjalan. Kemudian sodetan Kali Ciliwung yang mau disambungkan ke BKT itu bisa segera dikerjakan. Namun memang keburu masa jabatannya Pak Ahok berakhir sehingga itu belum bisa dikerjakan. Nah, pertanyaan berikutnya kepada Pak Yani, kalau beliau konsentrasi betul, masa 2 tahun ngurusin BKT nyambungin ke Kali Ciliwung nggak iso? Kan pertanyaannya itu. Silakan Pak Yani. 2 tahun loh ini, masa nggak bisa? Itu memang loh. kan kemarin persoalannya adalah awalnya bahwa Pak Anies itu menginginkan naturalisasi bukan normalisasi. Enggak gitu Pak Yani. Yang jadi persoalan. Pak Yani, mau naturalisasi kayak mau normalisasi, tapi actionnya apa gitu loh. Pertanyaan saya di situ. Mana yang sudah dilakukan eksekusi untuk naturalisasi? Itu loh. Ya, saya kan kira hanya wacana aja. Oke, silakan jawab Pak Yani. Nah, di sisi lain ya, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Anies itu adalah bagaimana melakukan pembangunan terhadap sumur resapan. Kemudian juga pembuatan lubang-lubang biopori agar air-air itu menyerap ke tanah. Ini juga sudah diupayakan dilakukan. Nah, kemudian juga melakukan pembersihan saluran drainase kota, gorong-gorong dan saluran air. Itu memang program. Ketika Pak Anies menjanjikan pada warga Jakarta bahwa biopori itu hasilnya akan kita lihat pada akhir tahun 2019. Alhamdulillah hasilnya bisa kita lihat, tapi hasilnya banjir Jakarta.